Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dwi Atmaja, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja bersama siswa kelas 6B SD Negeri Bibis, Panewan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dengan materi tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah bagus, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Baik, Pak Guru yang bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Artinya berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah, bagus. Pak Guru matanya sudah rapikan hari ini? Sudah. Nah, bagus, sudah rapi, berarti siap untuk mengikuti pelajaran. Pak Guru harap anak-anak selama pelajaran berdisiplin ya, agar pembelajaran berjalan lancar ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 ya. Wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Di sini Pak Guru punya pertanyaan ya. Apa saja wirausaha yang ada di sekitarmu? Silakan. Yang tahu wirausaha apa saja di sekitarmu? Ya, silakan Mas Besar. Bengkel. Bengkel. Ada yang lain coba? Yuk. Ya, Mas Besar. Apa? Rumah makan. Rumah makan. Ada bengkel, rumah makan. Kira-kira apa yang terjadi jika di sekitarmu tidak ada pengusaha atau wirausaha? Yuk, silakan. Ya, Mas Rido. Banyak pengangguran. Betul sekali. Kalau tidak ada wirausaha di sekitar kita, maka akan ada pengangguran. Selain itu, satu lagi, yang Mas Besar. Tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya, kalau tidak ada wirausaha, kita tidak bisa atau kesulitan memenuhi kebutuhan. Ya, itu. Bagus, Mas Esa. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, IPS. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Indikatornya, pertama, memahami ruang lingkup ekonomi negara Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian IPS yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sedangkan indikatornya, yang pertama, menuliskan hasil laporan tentang pengamatan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Yang kedua, mempresentasikan hasil laporan tentang pengamatan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi. Itu untuk
kompetensi dasar dan indikator IPS. Selanjutnya IPA 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya membedakan benda magnetis dan non magnetis. Yang kedua, mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Berikutnya 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama, menuliskan hasil laporan tentang benda-benda magnetis dan non magnetis. Yang kedua, mempresentasikan hasil laporan tentang benda magnetis dan non magnetis. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan tanya jawab, peserta didik mampu memahami ruang lingkup ekonomi negara Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan menggali informasi dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan menggali informasi dan diskusi, peserta didik mampu menuliskan hasil laporan tentang pengamatan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi secara terperinci. Yang keempat, menulis laporan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan tentang pengamatan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dengan baik. Yang kelima, dengan mengamati penjelasan di PowerPoint, peserta didik mampu membedakan benda magnetis dan non magnetis dengan benar. Yang keenam, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis secara tepat. Yang ketujuh, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menuliskan hasil laporan tentang benda magnetis dan non magnetis secara terperinci. Dan yang kedelapan, terakhir, setelah menulis laporan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan tentang benda magnetis dan non magnetis dengan baik. Itulah yang akan kita lalui hari ini. Sebelum kita masuk ke inti pelajaran, kita lihat terlebih dahulu dengan melakukan tepuk SD negeri B. Siap ya? SD negeri B berbudi, berprestasi, terampil, mandiri, bina. Ya, bagus. Kompak ya, kelas 6 ini. Di sini ada dua gambar, ya. Coba ini gambar apa? Ya, tukang fotokopi. Yang satunya? Ya, potong rambut dan fotokopi. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Nah, jadi dalam usaha-usaha ini butuh sumber daya atau peralatan. Apa saja yang dibutuhkan? Kita coba satu dulu. Yang fotokopi, sumber daya apa saja yang digunakan? Coba yuk. Ya, Mbak Selva, ya. Mesin fotokopi. Masih ada lagi apa? Ya, Mas Isa. Kertas. Ya, kalau fotokopi butuh kertas. Sekarang beralih ke usaha potong rambut. Apa yang dibutuhkan? Mesin Ya. potong rambut. Mas Isa. Mesin potong rambut. Mesin cukur rambut atau potong rambut. Yang lain? Ya, Mas Rido. Cermin. Cermin. Yang lain? Ya, Mas siapa? Kevin. Sisir, Pak. Sisir. Ada yang lain? Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Ya, Mbak Zahra. Apa? Kursi. Betul kursi ya. Nah, sekarang apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, pasti semuanya. Ya, ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Ya. Kira-kira, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ada nggak? Ada. Di sini ada alat-alat yang didatangkan dari negara lain. Ya. Dalam perekonomian, ya, negara tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Seperti kita hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Ya. Perlu ya bantuan atau kerjasama dengan negara
lain atau orang lain. Nah, di sini Indonesia sebagai suatu negara itu ya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti tadi, kalau kita butuh barang dari negara lain, ya kita mendatangkan barang itu dari negara lain. Nah, contoh, nah tadi kembali ke gambar yang tadi ya. Contoh, di sini ada usaha apa ini? Potong rambut yang dari dalam negeri. Contohnya apa? Sumber daya manusianya kan orang Indonesia sendiri. Kursi juga buatan Indonesia. Meja juga buatan Indonesia. Nah, tapi untuk alatnya harus didatangkan dari luar negeri. Contohnya mesin cukur itu yang dimaksud. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri disebut impor. Dari Thailand didatangkan ke Indonesia, dari misalnya Vietnam didatangkan ke Indonesia, mendatangkan barang dari luar negeri. Lalu kebalikannya impor adalah ekspor, mengirim barang dagangan ke luar negeri. Contohnya dari Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Vietnam. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja yang pertama. Nanti Bapak akan bagikan tugas. Nanti anak-anak akan mengidentifikasi, oh barang ini barang ekspor atau impor. Anak-anak sudah dalam keadaan berkelompok ya? Ada kelompok disiplin, jujur, mandiri, peduli, dan kreatif. Baik, Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Jadi nanti anak-anak akan mencari ya, informasi ya, tentang ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Mencari, nanti mencarinya di bahan aja ya, misalkan nanti didiskusikan misalnya barang ekspornya apa, negara tujuannya mana. Ingat, yang diambil hanya yang di Asia Tenggara. Begitu juga impor ya, barangnya apa yang diimpor, asalnya dari mana. Ingat, hanya dari Asia Tenggara saja. Tapi sebelum itu anak-anak bisa mengamati video ini biar punya gambaran yang jelas tentang kegiatan ekspor dan impor. Silakan disimak baik-baik. Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia menghentikan produksi. Mereka mogok produksi karena harga kedelai sebagai bahan utama melambung. Sobat bisnis semua sudah tahu kan, kalau kebutuhan kedelai kita itu hampir seluruhnya impor. 2015, masyarakat setidaknya mengkonsumsi kedelai lebih dari 10 kg per tahun. Mayoritas dalam bentuk tahu dan tempe. BPS mencatat sejak 2015, impor kedelai tidak pernah kurang dari 2 juta. Dalam periode 5 tahun itu, Indonesia terbiasa mengimpor dari 3 negara. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Malaysia. Nah, itu video yang pertama. Kira-kira kenapa harus impor kedelai? Kalian tahu? Ya Mas Hasan? Kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan, karena masyarakat kita tuh suka yang namanya apa? Tadi? Isi. Tadi kedelainya dibuat jadi apa? Tempe. Masyarakat kita itu suka tahu, tempe, ya kan? Itu dari kedelai ya. Banyak sekali masyarakat yang suka tahu tempe, tapi apa? Kedelai produksi negara kita kurang, maka harus melakukan apa? Impor. Video yang kedua ya. Kasongan merupakan sentra industri kerajinan gerabah di Yogyakarta. Hampir di setiap sudut wilayah Kasongan dijumpai para pengrajin gerabah dengan berbagai macam kreasi produknya, seperti perabot rumah tangga, aksesoris, souvenir, dan lain-lain.
Salah satunya adalah Bapak Narto. Untuk mendapatkan kepuasan konsumen, Pak Narto senantiasa mengutamakan pelayanan maksimal seperti disiplin waktu produksi serta kualitas barang terbaik. Diakui Pak Narto sejak menerima pengadaan tersebut, Valley Naturcraft mulai dilirik buyers dari dalam maupun luar negeri seperti Jambi, Riau, Lampung, Jakarta, Surabaya, serta Malaysia, Italia, Chili, dan Australia. Jadi video tentang apa? Kerajinan apa? Di siapa yang pernah ke sana? Oh ya, hampir semuanya pernah ke sana ya. Ya, betul. Bagaimana usaha tadi biar sukses? Kira-kira tadi harus apa? Disiplin, betul ya. Kalau usahanya biar sukses harus disiplin. Nah, kira-kira tadi barangnya tadi dijual di dalam negeri saja? Tapi di ya, dari video tadi harapannya anak bisa memberikan gambaran tentang kegiatan ekspor dan impor. Ya, silakan anak-anak mengerjakan tugas ini. Waktu berwaktu 10 menit. Silakan. Kalau anak kesulitan bisa bertanya. Jadi jangan lupa ya, yang diambil hanya yang dari Asia Tenggara. Baik, waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Selanjutnya, ayo presentasi. Yang pertama, silakan nanti perwakilan setiap kelompok maju menuliskan barang yang diekspor apa dan negara tujuannya mana. Ya, setelah itu dijelaskan. Silakan siapa kelompok yang pertama kali maju, yang berani. Siapa yang berani pertama? Ayo. Ya, kelompok Mas Isan, yaitu kelompok 7. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan barang yang diekspor, yaitu kopi. Manfaatnya adalah untuk dijadikan minuman. Negara tujuan di Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah setuju? Setuju. Terima kasih kelompok 7. Berikutnya tunjuk. Sip. Ya, silakan. Kami dari kelompok Pasifik ingin menjelaskan tentang batu bara. Batu bara memiliki kegunaannya seperti menjadi bahan bakar di alat transportasi yang Kereta api ya, namanya ya. Dan selanjutnya, negara tujuannya Vietnam dan Thailand. bagaimana dengan kelompok lain? Apakah setuju dengan hasilnya? Setuju. Ya, terima kasih. Ya, tunjuk siapa berikutnya? Kelompok kreatif. Ya. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan barang yang diekspor, yaitu minyak kelapa sawit. Kegunaan minyak kelapa sawit adalah untuk menggoreng makanan. Ya. Negara tujuannya yaitu Malaysia. Oh, negara tujuannya adalah Malaysia. Bagaimana? Menurut kelompok lain? Setuju. Terus, selanjutnya Mandiri. Perkenalkan, saya dari kelompok Mandiri mau mempresentasikan barang yang diekspor, yaitu kakao. Kakao adalah bahan baku pembuatan kakao. Negara tujuan di Asia Tenggara adalah Malaysia dan Vietnam. Oh, kakao itu diekspor ke Malaysia dan Vietnam. Bagaimana? Setuju. Setuju ya. Terakhir, kelompok. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok sendiri yang saya jelaskan barang yang diekspor adalah karet. Karet menjadi keunggulan kedua setelah minyak kelapa sawit. Negara tujuannya yaitu Singapura. Oh,
karet itu diekspor ke Singapura. Tepuk tangan untuk kita semua sudah semuanya sudah benar ya. Selanjutnya siap-siap untuk barang yang diimpor. Siapa yang maju dulu? Oh, kelompok mandiri. Bagus. Perkenalkan, saya dari kelompok mandiri mempresentasikan barang yang dijual yaitu kedelai. Kedelai merupakan bahan utama pembuatan tempe dan tahu. Negara asalnya adalah Malaysia. Oh, tadi kedelai diimpor dari Malaysia. Apakah setuju dengan hasil ini? Setuju. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kelompok setuju. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang barang yang diimpor, yaitu beras. Kegunaan beras adalah sebagai untuk bahan pangan. Negara asal Vietnam dan Thailand. Nah, apakah setuju asalnya beras dari Vietnam dan Thailand? Setuju. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan barang yang diimpor. Bawang putih gunanya untuk bahan memasak. Negara asal di Asia Tenggara adalah Thailand. Ya. Apakah setuju negara asal bawang putih Thailand? Saya dari kelompok kreatif akan mempresentasikan barang yang diimpor yaitu gula. Gula sebagai pemanis makanan dan minuman. Ya. Negara asal yaitu Thailand. Ternyata gula sebagian kita peroleh dari Thailand. Ya. Apakah setuju? Setuju. Ada yang beda? Beda. Ya. Terima kasih. Terakhir. Perkenalkan, saya dari kelompok peduli akan menjelaskan barang yang diimpor, yaitu mesin dan peralatan mekanis. Negara asalnya yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura. Negara saya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Apakah sepakat? Ya. Tangan untuk kita semua sudah berhasil presentasi. Ya. Selanjutnya adalah setelah ini kita akan melaksanakan ice breaking. Selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking yang namanya permainan konsentrasi dan kecepatan berpikir. Nanti anak-anak akan mengamati video yang ada di link YouTube. Ya, langsung dulu klik. Ikuti permainan ini hingga selesai. Begini, siap ya? Nanti jawab. Oke, sebelum ke permainan, saya kasih tahu dulu peraturannya, yaitu kamu harus menjawab semua pertanyaan saya seketika tanpa jeda sedikit pun. Ingat, tanpa jeda sedikit pun. Tanpa jeda Siap? sedikit pun. Kan? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Siap ya? Siap jawab ya? Tulis biasanya berwarna kertas ABS biasanya berwarna Satu biasanya berwarna Mutiara biasanya berwarna Sakti biasanya minum Tadi kenapa kok jadi sampai minum susu? Ya, karena terpengaruh apa tadi? Tadi sebelumnya bilang putih, ya. Nah, terus sekarang di pikiran kalian membayangkan sapi itu minum sesuatu yang berwarna putih, oh ya susu. Ini coba nih yang kedua nih, harap tidak salah lagi. Aspal berwarna hitam. Arak berwarna hitam. Rambut orang Indonesia kebanyakan berwarna hitam. Tahi lalat biasanya berwarna hitam. Kelelawar tidur di waktu siang. Siapa mana?
Silakan mengamati gambar-gambar yang ada di depan. Ada pensil, peniti, penghapus, dan lain-lain. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada yang usaha menjual benda-benda di atas? Ada ya, ini ya. Ini ya. Apa yang terjadi jika benda-benda di sini didekatkan ke magnet? Jika benda itu didekatkan ke magnet, ada dua macam kemungkinan ya. Nah, sekarang kita cocokkan magnetis atau non magnetis. Kalau yang dapat tertarik magnet itu magnetis atau non magnetis juga? Magnetis ya, karena bisa tertarik magnet berarti disebut benda magnetis. Kalau tidak dapat tertarik magnet, benda non magnetis. Non itu artinya tidak. Selanjutnya, gambar kerja yang kedua, anak-anak akan melakukan percobaan. Ya. Percobaan benda magnetis dan non magnetis. Ya. Di sini ada alat dan bahan. Coba, apakah anak-anak sudah membawanya? Sudah. Bagus. Nah, nanti akan melakukan percobaan sesuai langkah-langkah di sini. Silakan anak-anak melakukan percobaan mengetes benda yang anak-anak bawa itu benda magnetis atau non magnetis. Ini magnetnya. Hasilnya dicatat dalam bentuk laporan. Ya, semangat. Silakan dikerjakan. Kerjasama dengan teman satu kelompok, ada yang menulis laporan, ada yang mencoba mengecek ini magnetis atau non magnetis. Apakah ada kesulitan? Jangan kakak. Satunya lagi belajar yang magnetis, satunya lagi non magnetis terakhir. Ya, waktu untuk melakukan percobaan dan menulis laporan sudah selesai. Selanjutnya, anak-anak akan mempresentasikan hasil praktek benda magnetis dan non magnetis. Silakan, siapa kelompok yang berani? Ya, ya, kelompok siapa? Mandiri. Ya, silakan kelompok Mandiri. Perkenalkan, saya dari kelompok Mandiri mau mempresentasikan hasil percobaan. Hasil percobaan benda magnetis yaitu peniti, penjepit kertas, paku, dan gunting. Benda non magnetis yaitu pensil, karet gelang, sisir, kertas, daun, batu, kayu, dan cermin. Bagaimana menurut kelompok lain? Setuju. Tapi kita lihat dulu ya, kelompok lain bagaimana? Magnet dapat menarik benda-benda magnetis dari lingkar. Contoh benda magnetis adalah penunjuk, penjepit kertas, paku, gunting. Contoh benda non-magnetis pensil, karet, gelang, sisir, kertas, daun, batu, kayu, dan Itu kesimpulannya. Nah, baik. Terima kasih untuk kelompok Mandiri. Tepuk tangan untuk kelompok Mandiri. Nah, coba satu lagi untuk membanding. Saya dari kelompok itu akan mempresentasikan Hasil percobaan benda magnetis, penjepit kertas, paku, peniti, gunting. Sama ya seperti kelompok Mandiri ya. Cepat ya. Ya. Berikutnya non magnetis. benda non magnetis, kayu, pensil, batu, kertas, daun, cermin, karet gelang, sisir. Bagaimana? Apakah hasilnya sesuai atau sama? Sama ya, sesuai ya.
silakan kesimpulan terakhir. Jadi benda-benda di sekitar kita tidak semua bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda yang tersebut dari logam dan besi saja yang dapat ditarik oleh magnet. Oh, bagus sekali. Tidak semua benda-benda yang ada di sekitar kita bisa ditarik magnet. Hanya benda-benda yang terbuat dari apa? Yang bisa ditarik magnet? Logam atau contohnya besi, ya. Bagus sekali kelompok 7, tepuk tangan. Nah, kita evaluasi hasil pekerjaan anak tadi ya. Tadi yang pertama anak-anak menggali informasi tentang ekspor dan impor. Sudah bisa membedakan ekspor dan impor, sudah tahu barang yang diekspor, barang yang diimpor dan negaranya. Ya. Yang kedua, anak-anak mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Kalau magnet itu tidak semua benda ya bisa ditarik ya, hanya yang terbuat dari logam atau besi. Ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudah paham ya. Lanjut. Kesimpulan. Apa itu ekspor dan impor? Mas bisa? Ekspor adalah Ya. penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor, Penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri. oh dari luar negeri ke dalam negeri. Bagus, benar ya? Sekarang ke benda magnetis dan non magnetis. Siapa yang bisa? Ayo. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, Benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. ya, terus kalau magnetis bisa ditarik magnet, kalau non magnetis tidak dapat ditarik magnet. Tuh. Nah, sekarang saatnya evaluasi anak-anak mengerjakan soal sendiri-sendiri, ya. Sekarang Pak Guru beri waktu 5 menit saja, ya. Dikerjakan mulai dari sekarang. Selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ya, senang. Apa yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Nah, apa yo? Percobaan magnet ya, karena baru ya, baru hari ini ya, pakai magnet ya. Oh ya. Tindak lanjut. Nah, nanti kalian amati di rumah ya. Barang-barang yang di rumahmu itu adakah barang yang dari dalam negeri atau barang dari Indonesia? Adakah barang yang dari luar negeri atau barang impor? Coba dituliskan masing-masing 3 ya. Pak Guru tunggu hasilnya besok. Samuel, mari kita rajin belajar ya. Agar kelak kalau kalian dewasa mampu menghasilkan karya dan karya itu bermanfaat bagi ya, seperti Pak Yanto tadi, dia menghasilkan karya apa? Berapa karyanya bisa diekspor sampai keluar negeri. Sudah sampai ke akhir, kita berdoa sebelum pulang. Silakan dipimpin berdoa salah satu lagi. Ya, Mas Bido. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.